Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, kalau kita menyimak dengan baik bacaan-bacaan hari ini, menarik untuk menjadi bahan permenungan kita. Dalam bacaan pertama tadi diceritakan bahwa Salomon atau Salomo diangkat menjadi Raja Israel. Ia bukan seorang raja yang sudah lama dinantikan, juga bukan yang terlatih sebagai orang yang baik dan bijaksana. Namun ia berlutut di hadapan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan agar dapat menjadi pemimpin yang pantas dan bijak. Ia mohon hati yang paham dan tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, ini menarik karena banyak orang itu kalau memohon kepada Allah minta rezeki, minta kekayaan, minta kesehatan, dan minta banyak hal. Tetapi Salomo minta hati yang paham, tahu membedakan antara yang baik dan yang benar. Kebijakan sejati adalah tahu membeda-bedakan. Maka jawab Tuhan atas permohonannya ialah, "Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian." Bijak berarti tahu, taat kepada Allah. Kemudian dalam bacaan kedua, Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah putra Allah yang selalu taat kepada Allah Bapanya. Tidak taat kepada yang lain-lain, tapi taat kepada Allah Bapanya. Dan dalam Injil Matius, sebagaimana kita dengar, Yesus menerangkan ketaatan manusia kepada Allah dalam suatu perumpamaan, menjual segala miliknya untuk membeli apa yang dianggapnya sebagai yang terpenting bagi kehidupannya, memilih yang terbaik. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan merenungkan Injil terlebih. Pengertian atau gambaran tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah diberikan Yesus dalam pelbagai perumpamaan. Misalnya sebagai seorang yang mencari domba yang hilang, atau seorang perempuan yang kehilangan uang peraknya, seorang ayah yang kehilangan anaknya. Jadi kita seolah-olah kehilangan kerajaan Allah itu. Yesus ketika tampil di depan umum menegaskan bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah sudah datang. Tetapi murid-muridnya baik dahulu maupun sekarang justru tetap bertanya, kapan kerajaan Allah akan datang? Bagaimana kita dapat mengenalnya? Perlu diketahui Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, bahwa di zaman Yesus orang biasa menyimpan kekayaannya demi keamanannya di dalam tanah, bukan di lumbung yang terbuat dari besi, juga bukan di bank. Dan bila menangkap ikan yang dianggap baik dikumpulkan dan yang tidak baik dibuang lagi ke laut, tidak semua diambil. Dalam perumpamaan itu yang dimaksud dengan kerajaan Allah bukanlah suatu lembaga, bukan suatu badan, bukan suatu tempat atau ruangan, melainkan seorang pribadi, yaitu Yesus dari Nazaret. Pribadi inilah yang merupakan gambaran Allah yang tak kelihatan. Pribadi Yesus sendiri itulah kerajaan Allah yang diwartakannya kepada kita dengan diterangkan perumpamaan. Dan kerajaan Allah itu telah diwartakan dan diperlihatkan Yesus kepada kita lewat ajaran, perbuatan, penderitaan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Meskipun demikian, Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, harus diakui bahwa kerap kali kita merasa belum mampu menerima, memiliki, apalagi menghayati sepenuhnya
apa yang diwartakan tersebut, baik bagi diri kita sendiri maupun dalam hubungan kita terhadap orang lain. Mengapa, Bapak Ibu? Karena kita belum mau konsekuen mengambil keputusan untuk memilih harta, yaitu ajaran dan teladan hidup Yesus yang terbaik bagi kita. Kita masih mencari yang terbaik yang lain, bukan dalam diri Yesus. Yesus telah mewartakan Injil tentang kerajaan Allah, atau dengan kata lain, Ia telah mengadakan evangelisasi, penginjilan pribadi dirinya dengan segala kebaikannya, namun juga dengan segala tuntutannya, terutama di zaman sekarang kita ini, di saat ini, di mana terdapat situasi dan kondisi masyarakat yang penuh ketegangan, kericuhan di sana-sini, banyak kekhawatiran, banyak ketidakmenentuan, banyak ketidakpastian, kehilangan harapan. Kita sangat membutuhkan re-evangelisasi, penginjilan yang baru, evangelisasi yang baru. Apa itu artinya? Mengadakan re-evangelisasi atau penginjilan baru berarti menggali kembali harta Injil, yaitu pribadi Yesus yang terpendam dalam hati kita. Apalagi tahun ini adalah tahun cinta kitab suci yang hampir terlupakan itu. Dan harta yang diketemukan lagi itu dibandingkan nilainya dengan harta yang tampak yang kita miliki lahiriah sekarang ini. Harta yang terpendam ialah sabda Allah, Injil, ajaran dan teladan Yesus. Sedangkan harta lahiriah yang tampak ialah kekayaan, pangkat, kedudukan, popularitas, dan banyak lainnya seperti fasilitas, kemewahan, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, mengadakan evangelisasi baru, penginjilan baru berarti mau dan berani mengambil keputusan. Harta mana yang akan kita pilih? Injil, yaitu sabda Allah, atau harta kekayaanku? Perintah Allah untuk memasukkan kita ke dalam, memberi makan minum kepada orang lapar, menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang susah dan berduka, mengusir setan, mengampuni orang berdosa, membangkitkan orang mati, meskipun ia sendiri rela menderita dan mati di salib, namun bangkit kembali. Itulah kerajaannya, itulah harta yang diberikan kepada kita, bukan harta apapun lainnya. Karena itu, saudari-saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, marilah kita selalu memilih dan memiliki harta, yaitu Yesus yang murni. Bapa, ajarilah kami untuk mencari kerajaan Allah, yaitu Yesus sebagai harta yang terbesar dalam hidup kami. Sehingga kami kelak dengan mengikuti Putra-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai kerajaan Allah, akan membawa kami kepada keselamatan sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.